Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Gamada, selamat datang di Universitas Gadjah Mada, universitas yang reputasinya sangat bagus, terkenal di dalam dan di luar negeri. Sebelumnya saya mengucapkan selamat kepada Anda, Gamada, yang telah berhasil melewati persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di Universitas Gadjah Mada. Prestasi yang sangat luar biasa bahwa adik-adik bisa diterima kuliah di Universitas Gadjah Mada karena begitu banyak persaingan dengan teman-teman Anda di seluruh Indonesia yang ingin masuk dan kuliah di UGM. Adik-adik mahasiswa baru Universitas Gadjah Mada yang saya banggakan dalam situasi kondisi pandemi COVID yang masih terjadi di negara kita, Indonesia, dan negara lainnya hampir di seluruh dunia saat ini tidak menjadi halangan bagi mahasiswa untuk mengikuti kegiatan pelatihan pembelajar sukses bagi mahasiswa baru PPSNB 2021. Sama seperti tahun kemarin, tahun 2020, kegiatan PPSNB dilakukan melalui daring. Semoga pandemi COVID segera berakhir sehingga mahasiswa bisa segera datang ke Universitas Gadjah Mada untuk mengikuti kuliah tatap muka secara daring. Gamada yang saya banggakan, salah satu materi yang diberikan pada kegiatan PPSNB kali ini adalah mengenai beasiswa. Sebagai mahasiswa baru di Universitas Gadjah Mada, tentunya adik-adik ingin tahu beasiswa apa saja yang ada di UGM dan pasti tertarik untuk mendapatkannya. Siapa yang tidak mau dapat kuliah gratis di UGM? Tentunya banyak yang tertarik dan berminat. Oleh karena itu, adik-adik Gadjah Mada Muda harus tahu strategi dan prosedur untuk mendapatkan beasiswa. How to get scholarship di Universitas Gadjah Mada. Mengapa ada beasiswa? Jadi kita mengetahui bahwa pendidikan di perguruan tinggi itu membutuhkan biaya yang tidak sedikit, sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat bahwa kuliah itu mahal atau seolah-olah hanya mereka yang kaya yang bisa kuliah di perguruan tinggi. Bagaimana dengan mereka yang tidak mampu secara finansial? Apakah betul hanya orang-orang kaya saja yang dapat kuliah di perguruan tinggi? Banyak masyarakat yang berprestasi tidak bisa meneruskan studi ke perguruan tinggi karena biaya. Namun demikian tidak seperti itu karena di perguruan tinggi ada beasiswa dan ini bisa membantu adik-adik mahasiswa untuk bisa melanjutkan perguruan tinggi sampai selesai. Beasiswa juga tidak hanya untuk mahasiswa yang berprestasi dan tidak mampu, tapi adik-adik mahasiswa yang mempunyai talenta, prestasi, seni, olahraga juga akan mendapatkan apresiasi kepada adik-adik semua dalam bentuk pemberian beasiswa. Tujuan pemberian beasiswa yaitu memberikan pelayanan kepada mahasiswa dengan membuka kesempatan yang lebih luas kepada putra-putri Indonesia yang memiliki kemampuan intelektual tinggi, tetapi memiliki dukungan finansial yang kurang memadai sehingga tidak bisa mengenyam pendidikan di Universitas Gadjah Mada. Ini akan dibantu dengan adanya beasiswa. Kemudian juga memberikan pelayanan kepada mahasiswa yang berprestasi agar dapat meningkatkan capaian prestasinya dan dapat menyelesaikan masa studinya tepat waktu. Kita semua sangat mensyukuri bahwa di Universitas Gadjah Mada itu sangat banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. UGM adalah perguruan tinggi yang sangat memperhatikan mahasiswa yang berekonomi lemah tetapi mempunyai prestasi yang bagus. Salah satu bentuk perhatian yang diberikan dari UGM adalah mencari sumber-sumber beasiswa untuk membantu finansial adik-adik mahasiswa sehingga bisa menyelesaikan studinya tepat waktu di Universitas Gadjah Mada. Jadi di Universitas Gadjah Mada sangat banyak beasiswa-beasiswa yang ditawarkan. Pengelolaan beasiswa sendiri itu ada di fakultas atau sekolah vokasi dan juga dikelola oleh universitas. Dalam hal ini adalah Subdirektorat Kesejahteraan Mahasiswa di Direktorat Kemahasiswaan di kantor pusat UGM. Kemudian sasaran beasiswa ini ada juga harus tahu bahwa
beasiswa diperuntukkan untuk mahasiswa yang aktif. Jadi kalau yang tidak aktif itu cuti dan lain sebagainya nggak dapat. Jadi ini untuk mahasiswa aktif baik itu di sekolah vokasi, di program sarjana maupun di program pasca sarjana. Yang harus tahu jenis-jenis beasiswa apa yang ada di Universitas Gadjah Mada. Jadi ada beberapa beasiswa dan cukup banyak sebenarnya. Jadi menurut sumber dana itu ada yang sumber dananya dari pemerintah, ada Kartu Indonesia Kuliah, adik-adik semua sudah tahu, kemudian afirmasi dan 3T, kemudian ada unggulan Kemenristek, kemudian juga ada yang dari Pemda-Pemda. Kemudian ada juga yang sumbernya dari lembaga swasta, ada yayasan, lembaga perbankan, ada BI, BRI, BCA, dan sebagainya. Kemudian ada perusahaan nasional dan multinasional, itu juga banyak memberikan beasiswa untuk mahasiswa UGM seperti Pertamina, Pembangunan Jaya, Jaya Karya, dan sebagainya. Juga ada lembaga internasional. Alumni UGM dalam hal ini agama juga memberikan perhatian, membantu adik-adik mahasiswa dengan memberikan beasiswa. Kemudian dari internal UGM sendiri, Yayasan UGM juga ada beasiswa berupa BPUTM maupun RSIS. Kemudian beasiswa berdasarkan karakternya itu ada beberapa jenis. Ini yang perlu diketahui oleh adik-adik mahasiswa baru. Ada kategori prestasi, dalam hal ini yang diperhatikan adalah akademik dan non-akademiknya. Kemudian ada beasiswa yang berprestasi dan tidak mampu secara ekonomi. Jadi selain memperhatikan proses seleksinya berdasarkan prestasi, juga menitik beratkan kepada kondisi sosial ekonomi atau finansial dari kedua orang tuanya atau keluarganya. Kemudian juga ada beasiswa prestasi ikatan dinas. Jadi di sini beasiswa diberikan ketika adik-adik kuliah di UGM, kemudian setelah lulus, adik-adik bergabung dengan mitra yang memberikan beasiswa. Ada juga beasiswa kategorinya tidak mampu secara ekonomi, jadi ini tidak memandang secara akademiknya, tapi kalau mahasiswa betul-betul sangat membutuhkan kondisi mendesak, ini ada beasiswa yang memang khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang tidak mampu. Nah, ini adalah beberapa contoh beasiswa yang dikelola oleh Ditmawa, baik untuk sarjana S1 maupun sekolah vokasi. Tadi saya jelaskan ada beberapa beasiswa, begitu banyak nih ya, beasiswa prestasi yang menitikberatkan kepada prestasi akademik non akademik. Nah, ini ada BI, ada IKCP Foundation, kemudian Paragon, Pembangunan Jaya, Kanoto, Toyota Astra dan sebagainya. Kemudian yang ikatan dinas ada PT Chandra Asri, Kayan Makmur, Bank juga ada, kemudian Wijaya Karya, BRI. Kemudian untuk yang kategori beasiswa berprestasi dan tidak mampu juga sangat banyak. Dan tadi saya jelaskan untuk yang kategori khusus tidak mampu ada RSIS yang ini sumbernya dari yayasan ataupun internal UGM, dan juga ada donatur orang tua yang memang khusus memberikan bagi mahasiswa yang tidak mampu secara finansial. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, komponen apa saja yang diterima mahasiswa ketika mendapatkan beasiswa ini sangat beragam ya. Ada beasiswa yang untuk membiayai biaya pendidikan saja, KT. Ada beasiswa yang memberikan UKT dan biaya hidup, ada juga yang memberikan UKT, biaya hidup, tugas akhir, bahkan ada yang paket lengkap. Jadi komponen beasiswanya sangat banyak, lengkap. Jadi selain memberikan UKT, biaya hidup, biaya buku, KKN, ada juga tugas akhir asuransi dan fasilitas lainnya. Ini sangat menarik sekali ini komponen beasiswa yang akan diterimakan oleh mahasiswa. Kemudian adik-adik Gadjah Mada Muda ini mahasiswa baru harus mengetahui persyaratan apa saja untuk mendapatkan beasiswa. Jadi persyaratan umum untuk mendapatkan beasiswa itu ini jelas tadi mahasiswa aktif,
Kemudian lulus PPSNB. Nah, ini penting nih, saat ini adik-adik melaksanakan kegiatan PPSNB. Jadi diusahakan ini harus lulus untuk PPSNB tahun ini, karena kalau tidak lulus nanti nggak bisa untuk mendaftar beasiswa. Ini ada syarat umum, syarat utama, bagian dari persyaratan untuk mendapatkan beasiswa. Juga mengisi formulir permohonan beasiswa itu ada di webnya Ditmawa. Kemudian upload IPK, nilai akademik ini bagi mahasiswa yang ongoing, dan untuk mahasiswa baru itu upload karena belum ada IPK, upload rapor. Kemudian ada beberapa juga persyaratan yang lain. Biasanya mitra minta kartu keluarga, surat penghasilan orang tua, kemudian surat keterangan tidak mampu jika memang ada persyaratan yang diminta oleh donatur. Nah, ini adalah contoh permohonan beasiswa yang ada di web, adik-adik bisa download di sana. Ini adalah mekanisme atau prosedur untuk pendaftaran beasiswa. Adik-adik mahasiswa baru harus rajin ini membuka webnya Ditmawa. Jadi untuk pendaftaran kita sudah tidak melakukan pengiriman berkas, semua serba online saat ini ya. Jadi adik-adik mahasiswa bisa mendaftar melalui sistem online simaster.ugm.ac.id. Nanti bisa buka di laman Simaster, pada web browser adik-adik semua, masukkan username dan password, kemudian klik sign in. Yang selanjutnya pada layar sebelah kiri nanti ada menu kemahasiswaan, kemudian klik beasiswa dan ikuti perintah-perintah selanjutnya. Jadi selain mendaftar beasiswa melalui online di Simaster UGM, adik-adik biasanya juga diminta untuk mendaftar sistem online ke mitra pemberi dana beasiswa. Ini beberapa prosedur untuk mendaftar beasiswa. Tentang proses seleksi beasiswa itu bagaimana sih? Yang pertama itu adalah seleksi administrasi, kelengkapan dan keabsahan berkas. Ini biasanya dilakukan oleh perguruan tinggi, belum dikirim ke mitra atau donatur beasiswa. Kemudian ada juga yang seleksi interaktif. Ini tentunya secara tertulis dan bahkan ada yang wawancara. Biasanya ini adalah beasiswa yang khusus prestasi dan ikatan dinas. Biasanya ini ada seleksi tertulis maupun wawancara. Bahkan ada juga seleksi kognitif, mensyaratkan TPA, TOEFL itu beasiswa ikatan dinas untuk perusahaan-perusahaan besar. Kemudian tadi kategori beasiswa itu ada kategori prestasi maupun prestasi tidak mampu. Bagaimana proses seleksi untuk kategori beasiswa yang prestasi? Nah, ini adik-adik perlu mengetahui ini nanti, karena kira-kira saya mau daftar beasiswa yang mana ya? Mau yang kategori prestasi atau yang prestasi tidak mampu atau yang ikatan dinas? Nah, ini adalah proses seleksi yang biasanya dilakukan oleh mitra untuk kategori prestasi maupun ikatan dinas. Jadi kalau beasiswa prestasi, standar selektivitasnya adalah prestasi mahasiswa, akademik maupun non-akademik. Jadi standar IPK-nya harus tinggi, biasanya minim 3, tapi kalau perusahaan besar kadang minimal 3,5 dari skala 4. Kemudian mahasiswa memiliki prestasi di kegiatan maupun ekstrakurikuler, ada olahraga atau seni atau mungkin kompetensi yang pernah diikuti baik tingkat nasional atau internasional, itu harus di upload biar ada nilai lebih untuk seleksi kategori prestasi ini. Kemudian mahasiswa mempunyai keaktifan organisasi. Juga beberapa donatur, terutama yang prestasi ini, mewajibkan membuat esai, topiknya sesuai dengan keinginan dari mitra biasanya. Kemudian tadi saya jelaskan bahwa untuk kategori prestasi maupun ikatan dinas itu juga ada seleksi interview atau wawancara. Biasanya
yang ditanyakan untuk proses seleksi oleh mitra itu adalah leadership, kepemimpinan. Jadi apakah mahasiswa itu punya visi misi, kemudian apakah mempunyai pengalaman sebagai leader di organisasi, kemudian keaktifan di masyarakat dan sebagainya itu seringkali ditanyakan. Kemudian prestasi akademik jelas ya, PIPK itu selalu ditanyakan, dan akademik atau potensi diri itu juga seringkali ditanyakan, apakah selama ini mempunyai kegiatan-kegiatan yang pernah diikuti seperti lomba kejuaraan pada level nasional ataupun internasional, kemudian apakah punya prestasi bakat khusus yang unik, yang prestisius, macam itu. Kemudian juga seringkali ditanyakan tentang ini keterampilan-keterampilan yang dimiliki, kemudian pengetahuan, kemudian sikap, kemudian ketika memaparkan isi, bagaimana kemampuan dia untuk menjawab pertanyaan, apakah punya wawasan yang luas. Nah, itu seringkali ditanyakan juga ketika proses seleksi interview. Kemudian kondisi ekonomi keluarga juga seringkali ditanyakan. Planning, rencana ke depan, itu juga seringkali ditanyakan oleh mitra ketika proses seleksi interview. Jadi adik-adik paling tidak sekarang sudah tahu bagaimana proses seleksi untuk mendapatkan beasiswa kategori prestasi ini. Kemudian untuk beasiswa yang kategori prestasi tidak mampu, bagaimana proses seleksinya? Nah, adik-adik juga perlu tahu nih, biasanya untuk kategori prestasi tidak mampu, itu standar aktivitasnya adalah penghasilan orang tua, yaitu penghasilan gabungan ayah dan ibu, kemudian dibagi jumlah tanggungan keluarga. Nah, itu biasanya itu yang lebih dititik beratkan untuk kategori prestasi tidak mampu. Namun demikian, prestasi juga sangat menjadi pertimbangan dalam hal ini. Jadi selain kondisi ekonomi keluarga, mahasiswa yang mempunyai IPK paling tinggi itu biasanya itu yang nanti akan masuk dalam urutan prioritas. Kemudian mahasiswa yang memiliki prestasi itu juga menjadi bagian dari proses seleksi prestasi tidak mampu. Bagaimana pencairan nih kalau adik-adik sudah dapat beasiswa setelah tadi melalui proses seleksi dan diterima, ini nanti akan mendapatkan komponen beasiswa yang tadi saya jelaskan, apakah itu UKT, biaya hidup, dan lain-lain. Kalau UKT biasanya transfernya ke Direktorat Kemahasiswaan karena itu untuk membayar biaya pendidikan. Nah, itu jadi dari mitra ngirim ke Ditmawa, atau bahkan juga kalau biaya hidup ada juga yang dikirim ke universitas baru dikirim ke mahasiswa. Ada juga mitra yang langsung transfer biaya dana beasiswa itu langsung ke mahasiswa. Bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa itu pasti setiap semester itu ada MONEF, monitoring dan evaluasi. Yang jelas MONEF akademik, hasil prestasi nilai setiap semester itu harus dilaporkan kepada pihak pemberi atau penyandang dana. Jadi memang ada persyaratan-persyaratan ketika adik-adik mendapatkan beasiswa, apakah itu periodenya hanya 1 tahun atau sampai lulus, itu ada kewajiban-kewajiban yang harus dilaporkan ke mitra. Antara lain adalah nilai akademik. Jadi nilai akademik itu harus selalu bagus, IPK harus selalu bagus, tentunya sesuai dengan yang diminta oleh mitra. Di dalam mendapatkan beasiswa itu tidak serta-merta kalau itu 8 semester, adik-adik juga nanti akan 8 semester. Tadi saya katakan ada MONEF juga. Ada di sini ada juga penghentian dan penggantian penerima beasiswa. Ketika beasiswa itu dihentikan apabila adik-adik mahasiswa itu memberikan keterangan yang tidak benar, misalnya dulu berkas-berkas yang dikirim itu tidak benar dan ternyata ada temuan ketika di dalam periode beasiswa, itu bisa dihentikan.
kemudian tidak memenuhi persyaratan akademik karena tadi ada kewajiban, ada monev setiap semester harus memberikan laporan kalau memang ternyata adik-adik mahasiswa itu tidak sesuai IPK-nya yang disyaratkan oleh mitra pemberi dana, biasanya ada evaluasi, ada surat peringatan seperti itu. Kalau memang sudah tidak bisa memenuhi syarat maka bisa dihentikan. Kemudian jelas melanggar tata tertib kehidupan kampus, divonis pengadilan, mengundurkan diri, meninggal dunia, itu akan dihentikan. Lulus studi, alhamdulillah kalau semakin cepat semakin baik ya. Kemudian tidak aktif studi itu juga akan bisa dihentikan, dan duplikasi atau double beasiswa, biasanya para mitra tidak menghendaki adanya double funding seperti itu. Ketika ada penghentian beasiswa, maka biasanya mitra juga minta ganti, ada pengganti penerima beasiswa. Biasanya informasi tentang penggantian beasiswa itu akan kami informasikan melalui fakultas ataupun website Ditmawa. Jadi mahasiswa ketika mengetahui ada pendaftaran baru untuk penggantian penerima beasiswa itu bisa mendaftar secara online melalui Simaster UGM.ac.id dan upload semua persyaratan yang ditentukan. Jadi adik-adik harus rajin ya, harus rajin buka websitenya Ditmawa. Jadi di ditmawa.ugm.ac.id, di sana semua informasi beasiswa kami share di webnya Ditmawa. Nah, adik-adik penerima beasiswa ini juga akan mengikuti banyak kegiatan. Kami mempunyai banyak sekali kegiatan. Jadi ini adalah dokumen kami ketika belum pandemi COVID. Jadi dilakukan secara luring untuk mahasiswa penerima beasiswa. Ada pengembangan soft skill di sana, kemudian diklat, pelatihan, dan insya Allah walaupun kondisi pandemi COVID, kegiatan-kegiatan bisa kami lakukan melalui daring. Nah, ini adalah tips Gajah Mada Muda ini ingin mendapatkan beasiswa, bagaimana tipsnya ini? Yang pasti harus rajin update informasi penawaran beasiswa. Website kami ada di www.ditmawa.ugm.ac.id. Kemudian kami punya Instagram, Line, Twitter, Facebook, silahkan rajin buka apa saja penawaran beasiswa di sana. Semua informasi kami share di website maupun IG, Line, Twitter, Facebook, medsos ya, kami informasikan di sana. Jadi sering buka lah, rajin buka sehingga nanti adik-adik bisa apply beasiswa yang kami tawarkan. Kemudian untuk mendapatkan beasiswa tentunya ada kriteria persyaratan, sehingga pesan saya jangan malas, rajin mengurus persyaratan dan segera mendaftar, tidak usah menunggu sampai deadline pendaftaran. Jadi ketika ada berkas-berkas yang perlu diupload, segeralah urus. Misalnya biasanya kartu keluarga, kemudian penghasilan orang tua, mungkin ada surat-surat yang harus diurus ke RT, ke RW, itu nggak usah malas untuk mengurus itu. Lebih baik adik-adik mempunyai arsip dulu. Diarsip, jangan sampai menunggu ada penawaran. Jadi ketika ada penawaran beasiswa, arsip sudah ada nih. Nanti tinggal melengkapi yang kekurangannya, kemudian segera mendaftar, upload semua berkas-berkas yang dipersyaratkan oleh pemitra. Kemudian ini juga pokok, pertahankan IPK, indeks prestasi prestasi kumulatif harus tetap tinggi, ini pertahankan. Nah, memang ini merupakan salah satu bagian yang pasti dipertimbangkan oleh pemberi dana. Kemudian pahami kriteria beasiswa yang akan didaftar, apakah itu prestasi, apakah itu ikatan dinas, prestasi tidak mampu. Nah, ini harus jeli nih adik-adik, kira-kira saya mendaftar untuk kategori beasiswa yang mana ya? Prestasi kalau memang kita mempunyai kemampuan atau prestasi yang luar biasa, bisa kita daftar yang prestasi. Atau memang kita sangat membutuhkan, kondisi keluarga kita kurang mampu, bisa mendaftar yang
kategori tidak mampu. Nah, itu adik-adik yang lebih memahami tentang kondisi adik-adik semua. Dan pesan saya juga jangan mudah menyerah. Beasiswa di UGM itu sangat banyak. Apabila adik-adik tidak memperoleh atau mendapatkan beasiswa A, bisa mendaftar beasiswa B, bisa mendaftar beasiswa C, dan sebagainya. Jadi jangan mudah menyerah. Ini adik-adik mahasiswa saya informasikan. Nah, menarik ya ini beasiswa untuk mahasiswa baru angkatan 2021 nih, Gajah Mada Muda yang saat ini masuk ke Universitas Gadjah Mada tahun 2021, nanti itu ada beasiswa dari swasta, biasanya unggulan Tanoto ini. Unggulan Tanoto biasanya setiap tahun memberikan beasiswa untuk mahasiswa baru. Jadi nanti cari informasinya di web kami, ataupun juga bisa akses ke linknya Tanoto. Kemudian ada juga beasiswa dari Kemendikbudristek. Adik-adik semua sudah tahu ada kartu Indonesia Pintar Kuliah, walaupun ini sudah berjalan ya. Kemudian ada beasiswa unggulan juga dari Kemendikbudristek. Bisa akses juga ke linknya Kemendikbud. Ada juga nanti beasiswa dari pemerintah daerah. Ini sudah banyak memberikan tawaran ke kami nih. Ada pemerintah Kota Jakarta, atau Jakarta Mahasiswa Unggul, pemerintah Jawa Barat, Jabar Future Leaders, pemerintah daerah di Sumatera, Jawa, Kalimantan, di Batam. Jadi adik-adik selain rajin buka webnya di bawah, juga bisa mencari informasi di pemerintah daerah setempat, karena sangat banyak ternyata pemerintah daerah di mana adik-adik tinggal itu memberikan beasiswa, dan itu sudah ada beberapa yang kontak ke kami untuk memberikan beasiswa bagi putra-putri daerahnya. Jadi segeralah cari informasi di daerah masing-masing. Ada nggak beasiswa bagi mahasiswa yang kuliah di Universitas Gadjah Mada? Saya yakin sangat banyak. Itu ya, jadi harus rajin memang untuk mendapatkan beasiswa, harus ada perjuangan, ada effortnya, Pak ya, yang Pak. Kemudian nih saya informasikan tadi tentang Kartu Indonesia Pintar KIP Kuliah tahun 2021. Ini ada peluang nih buat mahasiswa baru angkatan 2021. Alhamdulillah, ini kuota KIP Kuliah UGM sangat banyak nih adik-adik. Ada 2068 mahasiswa yang akan mendapatkan Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Jadi untuk prodi akreditasi A, UGM mendapatkan kuota 1.960, banyak sekali ya. Alhamdulillah nih. Kemudian prodi akreditasi B itu 103 mahasiswa, prodi akreditasi C ada 5 mahasiswa. Sangat banyak. Dan saat ini kami laporkan, kami sudah mendata bahwa penerima Kartu Indonesia Kuliah tahun 2021 yang sudah registrasi di UGM, yang sudah registrasi jalur SNMPTN itu ada 351 mahasiswa. Yang jalur SBMPTN itu ada 468 mahasiswa. Sehingga kuota dari 2068 itu masih ada sisa 1.233 untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Ini kesempatan ini buat adik-adik semua. Kami akan menawarkan ke semua mahasiswa baru angkatan 2021, baik itu yang kemarin masuk melalui jalur SNMPTN, melalui jalur SBMPTN atau CBT UM, itu bisa mendaftar. Tentunya yang harus memenuhi kriteria. Nah, kriterianya apa aja nih? Nah, persyaratan KIP kuliah ini untuk adik-adik 2021 masih ada banyak 1.000 lebih, silakan nanti mendaftar. Yang pasti adalah siswa SMA, SMK atau sederajat yang lulus di tahun 2021 atau lulus 2 tahun sebelumnya, 2021-2019. Kemudian yang pasti jelas sudah diterima di UGM melalui seleksi mahasiswa baru dari semua jalur, memiliki potensi akademik yang bagus, yang berprestasi, namun memiliki keterbatasan ekonomi. Keterbatasan ekonomi calon penerima KIP kuliah itu dibuktikan adik-adik memiliki Kartu Indonesia Pintar.
Jadi kepemilikan program bantuan pendidikan nasional dalam bentuk Kartu Indonesia Pintar atau berasal dari keluarga peserta program Keluarga Harapan PKH atau pemegang kartu keluarga sejahtera KKS atau mahasiswa yang dulu berasal dari panti sosial, panti asuhan, itu bisa mendaftar. Kemudian mahasiswa dari keluarga yang masuk dalam desil kurang atau sama dengan kategori 4 pada DTKS, jadi data terpadu kesejahteraan sosial, itu ada kategorinya. Kalau yang masuk dalam kategori 4 bisa mendaftar Kartu Indonesia Kuliah Pintar tahun ini. Nah, bagaimana nih kalau tidak memiliki, tidak memenuhi persyaratan dari yang 5 kriteria tadi yang saya jelaskan? Ini mahasiswa, adik-adik baru masih bisa ini peluang untuk mendapatkan Kartu Indonesia Pintar, bantuan atau beasiswa KIP kuliah ini asalkan memenuhi persyaratan tidak mampu secara ekonomi, yaitu pendapatan kotor gabungan orang tua atau wali paling tidak atau paling banyak maksud saya 4 juta. Jadi maksimal 4 juta setiap bulannya, atau pendapatan kotor gabungan ayah dan ibu atau walinya jika dibagi jumlah anggota keluarga jatuhnya per kepala adalah 750.000. Ini bisa untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, bagaimana cara prosedur pendaftaran? Nanti kami akan unggah di lamannya Dikmawa. Nah, jadi adik-adik harus rajin ya, sekali lagi tadi saya tekankan lagi, rajin buka web nih di dikmawa.ugm.ac.id. Semua informasi penawaran beasiswa kami informasikan di sana. Jadi apabila adik-adik mungkin masih ada yang belum jelas nih, adik-adik mahasiswa baru bisa kontak ke kami di Subdit Kesejahteraan Mahasiswa, Direktorat Kemahasiswaan UGM, alamatnya di kantor pusat ya, mungkin karena adik-adik belum pernah datang karena kondisi pandemi COVID, nah, jadi bisa nih kontak ke kami atau email juga bisa di dikmawa@ugm.ac.id melalui medsos yang lain. Mungkin terus semangat menjadi mahasiswa yang berprestasi, yang membanggakan Universitas Gadjah Mada, yang membanggakan orang tua dan kita semua. Sekali lagi selamat kepada adik-adik semuanya Gadjah Mada Muda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.